Halo, ketemu lagi kita di Belajar Microsoft Excel. Pada video kali ini, saya akan membahas cara membuat laporan absensi pegawai dengan perhitungan otomatis. Yuk kita mulai. Pada contoh latihan ini, kita akan membuat laporan absensi pegawai untuk bulan Januari 2022. Tabel yang akan kita gunakan tampilannya seperti yang ada di layar ini. Pada tabel ini, kolom A berisi nomor urut, kolom B berisi data nama pegawai, kolom C sampai kolom AG berisi tanggal pada bulan Januari 2022. Kemudian pada kolom AH berisi data jumlah hari hadir masing-masing pegawai pada bulan Januari 2022. Pada kolom AI berisi data jumlah hari sakit masing-masing pegawai pada bulan Januari 2022. Kemudian pada kolom AJ berisi data jumlah hari izin masing-masing pegawai pada bulan Januari 2022. Dan pada kolom AK berisi data jumlah hari alpha masing-masing pegawai pada bulan Januari 2022. Langkah selanjutnya, kita menentukan tampilan sel-sel yang menunjukkan pegawai hadir. Tampilan ini bebas, terserah masing-masing. Bisa saja sel untuk menunjukkan pegawai hadir berupa sel kosong, atau kita isi dengan data karakter titik, atau tanda hubung, atau tanda minus, dan karakter-karakter lain yang kita inginkan. Untuk contoh ini, isi sel yang menunjukkan pegawai hadir kita isi dengan tanda minus. Tanda minus atau tanda hubung. Caranya seperti berikut. Kita blok range-nya dulu, ketik tanda minus atau tanda hubung, kemudian tekan Ctrl Enter. Lakukan dengan cara yang sama untuk range yang lainnya. Range yang terakhir. Untuk tampilan sel-sel yang menunjukkan pegawai hadir sudah selesai kita buat. Berikutnya, untuk sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk karena sakit, misalkan kita kasih kode huruf S. Kita ambil contoh, misalkan pegawai yang bernama Nugi pada tanggal 10 tidak masuk kerja karena sakit. Di sini kita kasih huruf S. Misalkan lagi pegawai yang bernama Safik pada tanggal 17 dan 18 juga sakit. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalkan pegawai yang bernama Boim pada tanggal 5 juga sakit. Kita kasih kode huruf S pada tanggal 5. Lagi, misalkan pegawai yang bernama Denny tanggal 25, kita kasih kode S. Kemudian selanjutnya kita menentukan tampilan sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk karena izin. Misalkan kita kasih kode huruf I. Misalkan Nina pada tanggal 5 tidak masuk karena izin. Nah, pada tanggal 5 kita kasih kode huruf I. Kemudian misalkan Aura pada tanggal 12 izin. Kemudian misalkan Hari pada tanggal 20 izin, kita kasih kode I. Kemudian misalkan Amel pada tanggal 31 izin, kita kasih kode I. Selanjutnya kita menentukan tampilan sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk karena alpha. Untuk karyawan
tidak masuk karena alpha, kita kasih kode huruf A pada sel yang bersangkutan. Misalnya pegawai yang bernama Kansa pada tanggal 13 dia alpha, kita kasih kode A di sini. Kemudian pada tanggal 14 juga alpha lagi. Di sini kita kasih kode A. Nah, kita sudah membuat keterangan tampilan pada sel yang menunjukkan pegawai hadir, tidak masuk karena sakit, tidak masuk dengan izin, dan tidak masuk tanpa izin atau alpha. Langkah berikutnya, kita akan memberi background warna pada sel-sel sesuai dengan keterangan yang sudah kita buat tadi. Misalkan kita pertama membuat background warna untuk sel-sel yang menunjukkan pegawai hadir. Caranya adalah sebagai berikut. Kita blok range-nya dari C6 sampai AG15. Klik menu Home. Pilih Conditional Formatting. Kemudian pilih Highlight Cell Rule. Kemudian pilih Equal to. Sel-sel yang menunjukkan pegawai hadir tadi kita kasih tanda hubung atau tanda minus, maka pada format cell that are equal to kita masukkan tanda hubung atau tanda minus. Kemudian kita pilih warna background dari sel, misalkan kita pilih warna hijau. Kita pilih custom format. Kita pilih fill. Kita pilih warna hijau. Oke lagi. Perhatikan di layar. Sekarang semua sel yang berisi tanda hubung atau tanda minus yang menunjukkan pegawai hadir, background warnanya warna hijau. Langkah berikutnya, kita akan memberi warna background untuk sel-sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk karena sakit. Caranya sama dengan tadi, kita blok dulu dari sel C6 sampai sel AG15. Kemudian klik menu Home, klik menu Conditional Formatting, klik pilihan Highlight Cell Rule, kemudian klik pilihan Equal to. Pada format cell that are equal to kita isi dengan huruf S karena kita tadi sudah menentukan bahwa untuk sel-sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk karena sakit kita isi dengan huruf S. Langkah selanjutnya kita menentukan warna background dari sel tersebut. Caranya kita klik di sini, kita pilih custom format. Misalkan warna background untuk sel pegawai tidak masuk karena sakit, kita kasih warna biru di sini. Kita pilih, klik OK, klik OK. Kita perhatikan di sini semua yang ada keterangan sakit yaitu huruf S, dia diberi warna background biru. Langkah berikutnya kita akan membuat warna background untuk sel-sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk dengan izin. Caranya sama, kita blok sel C6 sampai dengan sel AG15. Kita klik menu Home. Kita pilih Conditional Formatting. Kita pilih Highlight Cell Rule. Kita pilih Equal to. Pada format cell that are equal to kita isi dengan huruf I karena kita sudah menentukan sebelumnya untuk sel-sel yang berisi keterangan pegawai tidak masuk karena izin, kita isi dengan data berupa huruf I. Selanjutnya kita memilih warna background untuk sel tersebut di sini. Klik custom format. Misalkan untuk warna background sel pegawai tidak masuk dengan izin, kita kasih warna kuning. Kita klik di sini.
klik OK, klik OK lagi. Perhatikan semua sel yang berisi huruf I yang menunjukkan bahwa pegawai tidak masuk dengan izin diberi warna background kuning. Selanjutnya kita akan menentukan warna sel untuk menunjukkan bahwa pegawai tidak masuk karena apa. Caranya adalah sama, kita blok range dari C6 sampai dengan sel AG15. Kita klik menu Home, kita pilih Conditional Formatting, kita pilih Highlight Cell Rule, kemudian kita pilih Equal to. Pada format cell that are equal to, kita isi dengan huruf A, karena tadi kita sudah menentukan. Untuk sel-sel yang menunjukkan pegawai tidak masuk kerja karena apa, kita kasih kode atau data berupa huruf A. Kemudian kita menentukan warna background selnya. Kita klik di sini, pilih Custom Format. Misalnya kita pilih warna merah. Kita klik di sini. Klik OK. Klik OK. Perhatikan di layar. Jadi untuk sel-sel yang berisi data huruf A otomatis diberi warna background warna merah yang menunjukkan ini adalah tanggal atau hari pegawai tersebut tidak masuk kerja karena apa. Kita bisa cek misalkan pegawai yang bernama Nugi pada tanggal 20 tidak masuk kerja karena izin. Kita masukkan huruf I pada tanggal 20. Perhatikan otomatis pada sel tersebut diberi warna background warna kuning. Sebagai contoh lagi, misalkan pegawai yang bernama Denny pada tanggal 26 tidak masuk kerja karena sakit, kita beri kode S pada sel tersebut, maka otomatis warna backgroundnya berubah menjadi warna biru. Demikian tadi cara membuat warna background sel dengan menggunakan fasilitas conditional formatting. Selanjutnya kita akan mengisi sel-sel pada kolom hadir, sakit, izin, dan apa. Kita mulai dari kolom hadir. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pada kolom hadir ini berisi jumlah hari masing-masing pegawai hadir pada bulan Januari 2022. Untuk menghitung jumlah hadir atau jumlah hari hadir, kita menggunakan fungsi COUNTIF. Fungsi atau rumus COUNTIF ini adalah untuk menghitung sel-sel pada range tertentu dengan kriteria tertentu. Pada kolom hadir ini kita akan menghitung sel-sel yang berisi data berupa tanda hubung atau tanda minus. Maka pada kolom hadir ini cara menggunakan fungsi COUNTIF adalah sebagai berikut. Klik pada sel AH6, tekan tanda sama dengan, ketik fungsi COUNTIF, kurung buka, blok range mulai dari sel C6 sampai sel AG6, koma, ketik tanda kutip 2. Pada sel hadir tadi kita menggunakan karakter minus atau tanda hubung untuk keterangannya. Kemudian ketik lagi tanda kutip 2, kurung tutup, kemudian tekan enter. Copy ke bawah. Kita lihat hasilnya. Kita ambil contoh, misalkan pegawai bernama Nugi, dia pada bulan Januari tahun 22 hadir sebanyak 19 hari. Pegawai bernama Nina, dia hadir sebanyak 20 hari.
pegawai bernama Safik, dia hadir sebanyak 19 hari dan seterusnya. Selanjutnya kita mengisi sel pada kolom sakit. Pada kolom sakit ini kita menghitung jumlah hari masing-masing pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit pada bulan Januari 2022. Caranya kita menggunakan fungsi CONF juga. Pertama, ketik tanda sama dengan, ketik fungsi CONF, kurung buka, masukkan range mulai dari sel C6 sampai sel AG6, koma, ketik tanda kutip 2, masukkan huruf yang menunjukkan keterangan untuk sakit, yaitu huruf S, ketik tanda kutip 2, ketik kurung tutup, enter, copy ke bawah. Kita cek, pegawai yang bernama Nugi pada bulan Januari 2022 sakit sebanyak 1 kali. Langkah berikutnya kita mengisi kolom izin. Pada kolom izin ini berisi data jumlah hari pegawai tidak masuk dengan izin. Caranya sama, kita menggunakan fungsi CONF, ketik tanda sama dengan, ketik fungsi CONF, ketik kurung buka, masukkan range dari sel C6 sampai AG6, koma, ketik tanda kutip, masukkan huruf yang digunakan sebagai keterangan izin, yaitu huruf I, ketik tanda kutip 2, kurung tutup, enter, copy ke bawah. Kita cek. Misalkan contoh pegawai Nugi izin 1 kali, pegawai Nina izin 1 kali, pegawai Aura izin 1 kali, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengisi kolom alpha. Pada kolom alpha ini berisi data jumlah hari karyawan tidak masuk karena alpha, jadi tanpa keterangan. Caranya sama, kita menggunakan fungsi CONF. Ketik tanda sama dengan, masukkan fungsi CONF, ketik kurung buka, masukkan range dari sel C6 sampai sel AG6, koma, ketik tanda kutip 2, masukkan huruf untuk keterangan alpha, yaitu huruf A, tanda kutip 2, kurung tutup, tekan enter, copy ke bawah. Kita lihat di sini pegawai dengan nama Kansa, dia alpha sebanyak 2 kali. Kita bisa tes, misalkan pegawai Nina pada tanggal 6 tidak masuk kerja dengan izin. Kita masukkan keterangan I di sini, enter, kita lihat otomatis background warnanya warna kuning. Kita lihat sekarang jumlah izin berubah menjadi 2. Misalkan kita ambil contoh lagi, pegawai Denny tanggal 24 juga sakit. Di sini kita masukkan keterangan S, enter, otomatis background warnanya biru selnya. Nah, pada jumlah di kolom sakit berubah menjadi sebanyak 3. Pada tabel ini kita bisa menambahkan kolom untuk data uang makan yang diterima pegawai.
kita tambahkan pada kolom AL. Uang makan, judul kolom uang makan misalnya kita beri warna, backgroundnya warnanya ini saja, fontnya kita rubah dengan warna putih, kita buat bold, kita beri border di sini. Nah, kita sekarang masukkan rumus atau fungsi untuk menghitung uang makan masing-masing pegawai. Misalkan uang makan pegawai per harinya adalah Rp75.000. Maka rumus yang kita masukkan di sini adalah ketik sama dengan klik pada sel AH6 yaitu sel pada kolom hadir, jumlah hadir, kita kalikan 75.000. Enter. Kita copy ke bawah. Kita rubah, kita kasih warna bold. Ukuran fontnya kita besarkan. Kita format selnya. Kita beri tanda format koma. Kita rapikan kolomnya. Jadi tabel ini sudah kita lengkapi dengan kolom perhitungan uang makan untuk masing-masing pegawai. Demikian tadi cara membuat laporan absensi pegawai dengan perhitungan otomatis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.